Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kok nggak semangat? Lagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita doa ya. Siapa yang mau mimpin? Saya, Bu. Ya, Fiona dipimpin. Mari kawan-kawan untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Kita itu harus berdoa agar apa? Agar kita dipermudah dalam belajar. Ya, Oke anak-anak, kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nggak ada, Bu. Masuk semua? Ya. Alhamdulillah, kelas kita rajin-rajin semua ya. Iya, Bu. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, coba cek rapihan bajunya. Sudah rapi apa belum? Sudah. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Kalau sudah, kita siap untuk belajar ya. Baik anak-anak, minggu kemarin kita membahas tentang perubahan wujud. Nah, Ibu ingin tanya nih sama kalian. Perubahan wujud dari cair ke padat disebut dengan apa? Membeku. Iya, pinter anak-anak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita semua bisa menjawab ya. Hebat anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 7, keragaman suku bangsa dan negara di negeriku, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti gambar, siswa mampu menjelaskan macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya pegas ya. Dan setelah percobaan, siswa dapat menguraikan macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya pegas. Iya. Dan setelah menelaah teks, siswa mampu mengamati kata sulit dan pokok pikiran ya. Itulah tujuan kegiatan kita hari ini. Dan kegiatannya kita akan belajar tentang kata-kata sulit dan pokok pikiran dalam teks dan macam-macam gaya ya. Nah, dan nanti kita secara berkelompok akan berdiskusi. Setelah itu kita akan maju ke depan kelas untuk presentasi ya. Dan di akhir kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ya, pintar anak-anak. Nah, coba sebelumnya agar mudah kita buat kelompok dulu ya. Kelompok 1 siapa? Iya, Fiona. Kelompok 1, kelompok 2 Fani ya. Jadi sudah paham kelompoknya? Sudah, Bu. Iya, pintar. Nah, coba perhatikan Ibu. Nah, kalian pernah mendengar kata-kata Bhinneka Tunggal Ika? Nah, Bu. Apa itu? Hayo. Berbeda-beda tetapi satu Wah. Iya. Nah, Indonesia ini memiliki berbagai suku bangsa ya. Coba siapa yang tahu apa aja sukunya? Lampung, Bu. Iya, ada lagi? Sunda. Iya, apa lagi? Jawa. Iya, apa lagi? Dayak. Iya, pintar ya anak-anak Ibu ya. Jadi Indonesia ini memiliki berbagai suku bangsa. Iya. Nah, coba di sini Ibu memiliki teks suku bangsa di Indonesia. Siapa yang mau baca? Ayo, Fani. Iya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila. Bukan cuma slogan, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat
dapat hidup dengan rukun berdampingan. Ini lagi. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPJS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041,925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693,630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 1,2% penduduk Indonesia. Sudah, Bu? Sudah, Fani. Tangan untuk Fani. Fani berani untuk membacakannya. Yang lain juga harus berani ya. Ya, Bu. Nah, coba Ibu ingin tanya, adakah kata sulit yang ditemukan pada teks? Ada, Bu. Ada. Nah, Ada. kalau ada, kalian tulis ya di buku catatan. Nah, setelah itu kalian mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah Ibu siapkan ya, secara berkelompok ya. Nah, baik. Sudah paham tugasnya? Sudah, Bu. Kalau sudah, nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Ibu tunggu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, siapa yang ingin membacakannya? Saya, Bu. Fani sudah menemukan kata-katanya. Sudah, Bu. Coba apa, Fani? Sensus, Bu. Iya, apa lagi? Sensus sama statistik, Bu. Iya, coba apa yang sensus? Sensus yaitu perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Iya, ada lagi. Statistik, Iya, apa itu? data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Oke, tepuk tangan untuk Fani. Ayo, kelompok 2. Fiona, menemukan. Menemukan, Bu. Ya, coba kata-katanya apa yang sulit. Slogan, Lalu, etnis, sama Mhm. adat, Bu. iya coba bacakan artinya. Slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Selanjutnya, Etnis artinya kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. oke. Lalu, adat apa adat? Aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca ya. Coba Ibu ingin tanya, berapa paragraf yang ada pada teks tadi? 1, Bu. 2. Dua. Paragraf ya. Nah, coba Ibu ingin tanya, paragraf pertama, adakah ide pokoknya? Ada, Bu. Siapa yang bisa membacakannya? Saya, Bu. Iya, Fiona tahu. Tahu. Coba ayo. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, Bu. Iya, itu adalah pokok pikiran dari paragraf pertama. Oke, paragraf kedua, siapa yang ingin membacanya? Saya, Bu. Fani, iya, dipersilakan. Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Iya ya, pinter-pinter anak Ibu ya, sudah bisa menemukan pokok pikiran dari teks paragraf ya. Nah, jadi cara untuk
menemukan teks paragraf itu, kalian harus membacanya ya. Setelah itu kalian menggarisbawahi atas dan akhir kalimat ya. Itulah caranya agar kalian bisa menemukan pokok pikiran ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang suku bangsa ya. Nah suku bangsa itu banyak sekali ya, dan setiap suku bangsa itu memiliki ciri khas masing-masing. Salah satunya itu pada alat transportasi. Nah coba perhatikan gambar nak. Ini ada gambar apa ya nak? Kuda. Orang menunggangi kuda. Iya, ada gambar kuda, ada gambar apa lagi? Sapi. Sapi, ada gambar apa lagi? Kerbau. Iya, nah coba perhatikan lagi. Apakah kesamaan dari gambar tersebut? Coba apa yang sama? Sama-sama hewan. Iya, sama-sama menggunakan hewan untuk menarik beban ya. Pintar anak-anak ibu. Nah coba ibu ingin tanya, apa yang terjadi saat kerbau menarik pedati? Bergerak. Iya, bergerak. Bendy akan bergerak karena gaya yang dihasilkan oleh kuda. Nah, coba lagi nih ada pertanyaan. Apa yang terjadi saat kerbau menarik pedati? Ayo, apa? Bergerak. Iya, bergerak ya. Pedati akan bergerak karena gaya yang dihasilkan oleh kerbau. Nah, coba perhatikan ibu nak. Ibu memiliki apa ini? Kertas ya. Nih, perhatikan. Kalau ibu remas seperti ini, apa yang terjadi? Kertas berubah bentuk. Berubah bentuk. Oke, pintar. Nah, coba perhatikan lagi. Kalau ibu dorong ke depan, Kertas bergerak. kemana? Depan. Pintar. Kalau ibu tarik, bergerak kemana? Ke belakang. Kalau ibu angkat, bergerak kemana? Atas. Kalau ibu jatuhkan, Gerak ke bawah. iya pintar ya. Jadi tadi itu disebut dengan gaya ya. Pintar anak-anak ibu. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap benda sehingga benda tersebut bergerak dan berubah bentuk. Oke, pintar anak-anak ibu ya. Nah coba tadi kita sudah mempelajari tentang gaya. Perhatikan gambar. Nah ini gambar apa? Mobil. Orang mendorong Mendorong mobil. Iya, pintar. Mengapa mobil tersebut tidak bisa berjalan? Karena mogok. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar tersebut dapat berjalan dan bergerak? Ayo, karena apa? Gaya dorongan. Iya, pintar. Karena ada gaya dorongan yang menggunakan kekuatan jadi ini menggunakan tenaga otot. Oke, lanjut. Bawahnya ada gambar apa nak? lampu. Lampu. Apa yang menyebabkan lampu hidup? Ayo, apa? Karena ada gaya listrik. Nah ini disebut dengan gaya listrik. Oke, lanjut. Ini gambar apa nak? Magnet ya, paku yang terangkat oleh magnet. Apa yang menyebabkan paku terangkat oleh magnet? Karena adanya gaya magnet. Iya, pintar. Karena paku itu dapat tertarik oleh magnet. Disebut dengan gaya apa? Magnet. Coba perhatikan lagi gambar di bawah ini. Ada buah yang jatuh dari pohon. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Adanya gaya gratifikasi. Iya, gaya gravitasi. Ya, semua benda yang jatuh akan jatuh ke bawah pusat bumi. Disebut dengan gaya gravitasi. Lanjut. Nah, ini gambar apa nak? Orang mendorong kursi. Iya, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Karena menggunakan roda. Iya, jadi menggunakan roda. Roda itu menghilangkan gaya gesek antara
kursi, dan lantai ya nak ya. Nah jadi gaya ini mempunyai banyak jenisnya ya. Ada gaya apa saja? Gravitasi, Gaya gaya magnet, Oke, lagi apa Kayak lagi? otot, Iya. kayak pegas, Terus gaya listrik ya, dan masih banyak lagi. Nah itu tadi kita sudah mempelajari tentang macam-macam gaya ya. Coba sekarang kita akan berdiskusi lagi ya. Nah ibu akan memberikan kalian tugas kelompok lagi. Nah ini Fiona kelompok 1, Tiffany kelompok 2. Nah, jadi tugasnya itu kalian akan mempraktekkan bagaimana cara membuat alat peraga untuk gaya pegas ya anak-anak ya, yaitu ketapel ya. Nah ibu sudah memberikan kolom, nah ya diisi ya kolomnya. Kalau sudah, kita akan presentasi ke depan. Oke, ibu tunggu ya, jangan ribut ya. Iya Bu. Bu, ini diisi apa ya Bu? Ini diisi tentang pengertian gaya ya. Gitu. Ayo dikerjakan lagi. Masih ya Bu? Iya. Sudah Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, kelompok 1 bisa membacakan presentasinya. Ayo maju Fani. Maju ke sini ke depan membacakan. Ayo Fani. Yang keras ya biar teman-temannya bisa mendengar. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap benda sehingga benda dapat bergerak dan berubah bentuk. Yang kedua, mengapa gaya pegas dapat terjadi? Karena adanya gaya tarik dan dorong dari karet elastis. Gaya pegas hanya dimiliki oleh benda elastis. Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk? Yang pertama, gergaji. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, pisau. Yang kelima, 2 buah pentil. Yang keenam, sobekan karet 3 kali 5 cm. Yang keempat, selain ketapel, alat apa saja yang bisa digunakan untuk membuktikan gaya pegas? Yaitu panah, kacamata renang, yang belakangnya pakai karet. Nah, coba adakah kesimpulannya Fani? Ada Bu. Coba bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya itu gaya pegas adalah gaya yang timbul karena pegas. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda apabila diubah bentuknya dan dilepas, benda tersebut akan kembali bentuk seperti semula. Oke, terima kasih Fani. Tepuk tangan untuk Fani. Ini Fani, terima kasih ya. Bu. Baik anak-anak, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah presentasi ya. Kalian benar-benar sangat bagus ya, sudah mengerti dan sudah paham materi kita ya. Coba ibu ingin tanya, apakah kalian masih bingung atau ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Tidak? Ya. Kalau tidak, ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Coba dibuka bukunya halaman 10, kerjakan soal 1 sampai 10 ya, secara individu ya. Kalau sudah dikumpulkan ke ibu. Ya Bu. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Kita sudah mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya, ibu meminta kalian untuk merangkum kegiatan kita hari ini ya. Ya Bu. Jika sudah, nanti salah satu dari teman kalian akan membacakannya di depan kelas. Oke, ayo kerjakan lagi ya. Jangan ribut. Ya, Bu. Sudah. Siapa yang ingin membacakan kesimpulannya? Saya Bu. Ya, Fiona. Kita mempelajari materi macam-macam gaya, dan macam-macam gaya ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya pegas Bu. Oke, tepuk tangan untuk Fiona. Ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menghasilkan
pergerakan dan benda itu bisa berubah ya. Dan macam-macam gaya itu ada gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, apalagi gravitasi, gaya listrik ya. Dan itu macam-macam gaya. Oke anak-anak, pembelajaran pun sudah selesai. Tidak lupa kita mengucap apa? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan lancar ya. Jangan lupa dibaca ya rangkumannya ya. Ya Bu. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Iya Fiona. Mari kawan-kawan kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Ya Bu. Apabila ada salah-salah kata, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.